Hujan, bisakah kau turunkan Milea? Soalnya aku mau balikan tanpa harus minta maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat kejadian, selamat Anda sedang jomblo, dan selamat lainnya yang membuat Anda selamat. Hari ini kita akan merecap sebuah alur cerita yang sangat fenomenal, yaitu dengan judul Milea Suara dari Dylan versi extended. So, tanpa basa-basi lagi, ini dia recap alur ceritanya. Cerita ini diawali dengan Dylan yang sedang menulis kisah hidupnya di dalam sebuah komputer. Lalu dia pun bercerita tentang bini baik yang mendatanginya untuk menceritakan kisah cintanya dengan Milea. Lalu scene pun berpindah kepada Dylan di masa kecil, di mana Dylan bercerita tentang bundanya yang masih muda, dan Dylan kecil pun memanggil bundanya, yaitu Bunda Hara, kalau dia lagi butuh uang. Dan Dylan kecil pun menceritakan tentang sosok ayahnya, di mana dulu Dylan kecil pernah dimarahi karena dia terlalu pulang malam. Kamu siapa? Dylan, Ibumu siapa? Bunda, Siapa bapakmu? kamu. Lalu waktu pun kembali ke masa sekarang di tahun 1990, di mana Dylan menceritakan tentang kehidupan geng motornya bersama teman-temannya. Dan Dylan pun tak lupa menceritakan bagaimana dia caranya untuk mendapatkan Milea. Dan inilah yang akan dibahas di film Dylan Extended ini. Pada pagi hari itu, Dylan dan teman-temannya sedang nongkrong di sebuah warung dekat sekolahnya. Lalu Pian pun menceritakan tentang sosok siswi baru yang bernama Milea Adnan Hussein. Dan Pian pun menyarankan untuk Dylan agar mengejar perempuan itu dibanding mengejar Susi. Namanya Milea. Mendengar kata Milea, Dylan pun langsung menghulung sejenak. Lalu dia pun pergi meninggalkan teman-temannya karena dia akan nonton bareng sama Susi. Janjian nonton sama si Susi. Dan Dylan pun yang begitu khusyuk menonton sebuah film sambil menyampruk sebuah popcorn. Dia pun tiba-tiba dikejutkan dengan Susi yang tiba-tiba nyosor pipinya Dylan dan mengatakan jika Susi begitu sayang dan suka sama Dylan. Aku suka sama kamu. Mendengar kata-kata Susi tadi, Dylan pun sepertinya ingin tertawa tapi takut dosa. Akhirnya dia pun mencampakkan Susi begitu saja di bioskop. Lalu malam harinya, Dylan pun kepikiran tentang sosok Milea Adnan Hussein. Dan setelah mendapatkan support dari teman-temannya, dan tak lupa juga Dylan juga meminta doa dari Bunda Haranya. Besok aku mau deketin cewek. Doain. Dan setelah itu perburuan Dylan pun untuk mendapatkan Milea dimulai. Diawali dengan Dylan yang pura-pura ngeramal Milea. Lalu Dylan pun nge-stalking Milea saat di angkot dan memberikan undangan untuk Milea untuk hadir di sekolah di setiap hari Senin sampai Sabtu. Hingga pada akhirnya di malam itu Dylan pun sedang sibuk untuk merumuskan sesuatu. Yang pasti Dylan bukan merumuskan soal SGP, Makau, tapi dia sedang mengisi TTS yang dia akan jadikan kado ulang tahun spesial buat Milea yang akan ulang tahun di malam itu. Pendekatan Dylan yang nyeleneh tapi unik membuat Milea menjadi kasmaran. Dan Dylan pun semakin pede untuk mendapatkan cinta dari Milea. Hingga suatu saat Dylan akan mengantarkan pulang Milea, Dylan pun melihat sosok laki-laki yang sangat tangguh untuk dirinya, yaitu Kang Adi. Dia adalah seorang dosen ITB yang ngebet banget sama Milea. Dylan yang melihat ada sosok laki-laki lain yang ada di rumahnya Milea, Dylan pun dengan agak sedikit sangat cemburu, dia pun pergi meninggalkan rumah Milea. Dan Dylan pun tak lupa menukarkan duit recehan ke tukang parkir Indomaret untuk menelpon Milea di telepon umum. Dan Dylan pun berkata jika apakah Kang Adi masih ada di rumah. Lalu Milea pun bercerita jika Kang Adi akan mengajaknya ke ITB. Dan melihat Dylan yang cemburu, akhirnya Milea pun berjanji untuk tidak pergi bersama Kang Adi demi menjaga perasaan Dylan. Tapi di esok harinya sambil cemberut dan jemedut, Milea pun pergi bersama Kang Adi ke ITB. Dan hal inilah yang membuat Dylan sangat kecewa berat kepada Milea. Dan sementara itu Milea yang tahu jika Dylan tahu kalau dirinya pergi bersama Kang Adi, Milea pun hanya bisa menangis bari ingsrik-ingstrikan di kamarnya.
dan meminta ibunya untuk membujuk Dilan dan menjelaskan tentang sebenarnya apa yang terjadi kepada Milea sehingga dia bisa pergi dengan Kang Adi. Lalu di esok harinya, Dilan pun yang terlambat sekolah, dia langsung nongkrong di warung BM. Dan BM yang polos, dia pun memberitahu jika Tapi terus tiba-tiba Anhar nampar. Ya nangis lah Neng Lianya. Dilan yang mendengar hal itu langsung tiba-tiba emosi dan dia pun langsung memberikan salam dari Panglima Tempur untuk Anhar. Dilan pun mengulti dan memfataliti Anhar dengan sangat dahsyat namun dihentikan oleh Milea. Dan berkat kejadian itu Dilan pun diskors dari sekolah. Namun kabar baiknya Dilan justru setelah kejadian itu malah jadian sama Milea. Terkadang cinta muncul di atas penderitaan orang lain. Dan itulah yang menjadi masalah baru buat Dilan. Hingga di pagi hari itu saat Dilan akan pesan kopi dan bala-bala di warung BM, Dilan pun tiba-tiba didatangi oleh seseorang, yaitu dia adalah kakaknya Anhar. Dan kakaknya Anhar pun langsung memberikan salam dari Ciwastra kepada Dilan, yang membuat Dilan langsung disungkur, dikusruk, ngajedok nambru. Lalu BM pun yang panik, dia pun meminta tolong kepada semua orang. Dan sementara itu Pian yang berlari menuju kelas Milea, bari engap-engapan, dia pun menjelaskan kepada Milea jika Dilan telah dipukuli. Milea pun bari gurung gusuh langsung pergi ke kantin BM. Lalu Milea pun bertanya kepada Dilan siapa yang memukulinya. Agen CIA. Mungkin artinya adalah Ciwastra Intelligence Agency. Meren. Singkat cerita, Dilan pun yang tak terima telah dipukuli oleh kakaknya Anhar. Akhirnya Dilan pun merencanakan untuk menyerang balik. Di rumah Burhan dengan membawa pistol dari ayahnya, Dilan pun OTW untuk nyerang. Tapi niat Dilan terhalang oleh Milea yang tiba-tiba muncul saja dan mencoba untuk melarang Dilan untuk balas dendam. Tanpa Milea sadari, dia datang ke tempat itu dengan laki-laki yang tidak dikenali oleh Dilan, yang membuat Dilan gagal paham pada saat itu. Dilan yang kecewa, akhirnya dia pun pergi ke Taman Sentrum untuk balas dendam dan meninggalkan Milea yang ingsrik-ingsrikan menangis di dalam mobil bersama Yugo. Dilan yang tiba di Taman Sentrum harus kaget ketika polisi tiba-tiba saja datang dan mengejar-ngejar mereka. Dan sialnya Dilan pun harus tertangkap oleh polisi dengan membawa pistol milik ayahnya. Dan polisi pun tahu jika Dilan adalah anaknya dari Letnan Ical. Dilan pun harus menginap di hotel kelas 1 milik Polsek Buah Batu. Dan kabarnya Dilan ditangkap itu sampai ke Milea. Milea pun langsung pergi ke Polsek Buah Batu dan menengok Dilan di sana. Dan Dilan pun berjanji kepada Milea untuk tidak ikut-ikutan geng motor lagi. Akhirnya mereka berdua pun rujuk kembali dan bahagia bersama sebagai sepasang sejoli. Namun ada perubahan yang besar kepada Milea. Milea lebih posesif kepada Dilan dan cenderung untuk menjauhkan Dilan dari teman-temannya. Bilangin tuh ke kawan-kawan kamu, aku gak suka mereka. Hal ini dilakukan oleh Milea karena Milea takut jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Dilan. Sampai pada pagi hari itu Dilan menerima kabar dari salah satu temannya jika Akeo telah meninggal. Akeo meninggalan? Dilan pun langsung memberitahu kepada Milea, tapi Milea malah menyalahkan Dilan secara sepihak dan menganggap Dilan terlibat dalam kejadian itu. Yang pada puncaknya Milea pun pundung kepada Dilan sampai Milea tidak mau diantar Dilan. Antar kamu pulang. Aku nebeng mobil Nandan bareng yang lain. Dengan kejadian ini pun membuat Dilan sangat terpukul. Di sisi yang lain dia kehilangan sahabatnya, dan di sisi yang lain juga dia merasa kehilangan Milea seutuhnya. Dilan pun hanya bisa galau sambil menunggu hujan, dan dia pun berkata, "Hujan, bisakah kau turunkan Milea? Soalnya aku mau balikan tanpa harus minta maaf." Dan kejadian Akeo ini pun membuat Dilan sangat penasaran. Sampai hari ini masih nggak ada yang tahu loh Akeo kenapa. Hingga di malam itu Dilan pun mencoba mencari tahu siapa dalang dari pengeroyokan Akeo. Tapi
Sebelum Dilan melakukan itu, tiba-tiba saja polisi datang ke rumahnya Burhan dan menginterogasi Burhan serta teman-temannya. Keterlibatannya dalam geng motor. Oleh karena itu, saudara Burhan akan kami bawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut di kantor polisi. Dilan dan teman-temannya pun harus kembali ke Polsek Buah Batu. Dan malangnya Dilan, dia di sana tiba-tiba didatangi oleh ayahnya dan langsung menampar Dilan. Dan tanpa basa-basi lagi, ayahnya pun mengusir Dilan dari rumahnya. Akhirnya Dilan pun memutuskan untuk tidur di rumah Burhan. Dan hal inilah yang membuat Milea menjadi murka. Milea pun langsung datang dan langsung mutusin Dilan pada saat itu. Dilan yang betul-betul terpukul dan merasa galau karena dia telah kehilangan Milea. Tapi teman-temannya justru menilai bahwa Milea terlalu mengekang Dilan. Semenjak ada Lia menjadi jauh dengan kita teh. Kamu berubah kan? Dilan yang terlalu cinta sama Milea, akhirnya dia mencoba menelepon Milea dengan maksud untuk menjelaskan jika Akeu itu adalah korban salah sasaran. Tapi Dilan justru menerima kabar jika Milea sedang pergi bersama laki-laki yang lain yang bernama Gunar. Sama temennya, Gunar. Dilan yang sudah sangat terlanjur kecewa sama Milea, yang pada akhirnya Dilan pun menolak untuk ketemuan sama Milea yang pada saat itu disampaikan oleh Pian. Bahkan pada saat itu Dilan pun meminta Pian untuk mengatakan kepada Milea jika Dilan sudah punya pacar baru. Bilanglah aku udah punya pacar lagi. Dan dari situlah perjalanan Dilan dan Milea pun semakin menjauh. Dilan yang lulus sekolah, dia pun langsung pergi ke Yogyakarta bersama temannya Aput. Singkat cerita, Dilan pun diterima di ITB dan memberitahu kepada ayah dan bundanya. Lalu Dilan yang belum bisa move on dari Milea, Dilan pun mencoba curhat di warung Mang Ewok malam itu. Dan Remy Moore memberikan kata-kata petua cintanya untuk Dilan yang sangat fenomenal. Enggak Dilan, cowok itu kodratnya gengsian. Waktu pun terus berlalu dan singkat cerita lagi, tibalah di malam itu. Malam yang begitu sedih buat Dilan karena Dilan harus kehilangan ayahnya. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika saat-saat terakhir ayahnya akan meninggal, ayahnya masih menanyakan di mana Milea. Lia mana? Dengan kata terbata-bata, Dilan pun menjawab, "Iya, ada." Dan tak lama kemudian, ayahnya pun harus meninggalkan Dilan untuk selama-lamanya. Kabar meninggalnya ayahnya Dilan pun sampai ke Milea. Milea yang datang ke Bandung di pagi hari itu di acara pemakaman ayahnya Dilan. Namun sayang, dia agak sedikit terlambat. Hingga pada akhirnya Milea yang ingin mengucapkan bela sungkawa kepada Dilan harus menahan pil pahit ketika Milea melihat satu orang wanita yang ada di dekatnya Dilan. Milea pun menyangka itu adalah pacar barunya Dilan, seperti apa yang dikatakan Pian waktu dulu saat SMA. Dan waktu pun terus berlalu hingga pada tahun 1997. Pada saat itu Dilan sedang magang di Jakarta dan di sana dia kembali lagi bertemu dengan Milea. Tapi Milea sudah bersama dengan Mas Herdi. Pertemuan yang singkat, padat dan menyakitkan itu membuat Dilan semakin tidak bisa move on dari Milea. Hingga pertemuan kedua pun terjadi lagi di antara mereka. Pada saat itu Dilan menghadiri upacara pemakaman ibu gurunya yang dulu, yaitu Ibu Rini. Dan di sana Dilan pun kembali bertemu dengan Milea. Milea yang datang dari Jakarta bersama Mas Herdi. Dan setelah itu Milea pun meminta nomor telepon Dilan kepada Rani. Lalu malam harinya Milea pun mencoba menelepon Dilan. Dan di sanalah terjadi mengklarifikasi atas uzonnya masing-masing, di mana Dilan menjelaskan jika perempuan yang ada di pemakaman ayahnya itu bukan pacarnya, tetapi saudaranya. Dan demikian pun dengan Milea. Milea mengatakan jika Gunar itu bukan pacarnya, tetapi teman bimbelnya. Dan setelah itu waktu pun terus berlalu hingga reunian sekolah. Di sana Milea kembali datang bersama Mas Herdi. Lalu di suatu kantin sekolah, Milea begitu menatap Dilan dengan tajam, seolah-olah ingin balikan tapi gak bisa.
Dilan pun demikian, karena Milea sudah akan tunangan dengan Mas Herdi dan Dilan sudah mempunyai pacar yaitu Ancika. Dan film ini pun berakhir dengan Dilan yang menelpon Ancika ketika sepulang dari reunian.